Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM G211190023. Di sini saya akan menjelaskan makalah pendidikan agama Islam yang bertema sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Untuk kata pengantar. Bab 1 pendahuluan. Sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengordinasikan perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, maupun investasi yang secara terintegrasi membentuk satu kesatuan utuh, teratur, dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Sistem ekonomi sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan siapa barang dan jasa diproduksi. Sistem ekonomi juga dapat dipahami sebagai perangkat yang digunakan satu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengelolasikan sumber daya yang dimiliki melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Dalam satu negara, adanya sistem ekonomi sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan satu mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Untuk rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi konvensional? Kelebihan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, kelebihan sistem ekonomi konvensional. Masuk ke pembahasan. Sistem ekonomi Islam dan konvensional. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam konkret atau penerapan ilmu ekonomi sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau sunnatullah. Ilmu ekonomi Islam. Dalam satu definisi, muncul dari adanya semangat tentang mengatasi masalah yang ada pada ekonomi konvensional mengenai yang disebutkan sebagai kelangkaan relatif atau relative scarcity yang kemudian diatasi dengan urutan yang logis di dalam aturan syariah. Definisi lain mengenai konsepsi ekonomi Islam diambil dari Al-Quran dan Hadis untuk menambahkan sifat atau aturan mengenai konsumsi, produksi, laba, dan keadilan sosial untuk mengonfirmasi pilihan Islam dan orientasi disiplinnya. Sebagai contoh, penggunaan dan perkembangan tanah, alih-alih eksploitasi sumber daya alam, pendapatan yang diizinkan alih-alih dari pendapatan real, dan juga pendapatan yang murni dan diperoleh alih-alih komoditas, di mana istilah-istilah tersebut pun harus disesuaikan dengan istilah terkini. Konsep kelangkaan relatif yang menjadi masalah utama ekonomi konvensional inilah yang kemudian dijelaskan bagaimana ekonomi Islam mengatur kelangkaan relatif tersebut. Kelangkaan relatif yang menjadi sumber permasalahan ekonomi sekuler mengenai adanya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, ketimpangan antara yang berpendapatan tinggi dan rendah inilah yang menjadi titik kritis ekonomi Islam muncul. Di Islam, dalam hal ini, kepemilikan memiliki klasifikasi sedemikian rupa dan mana yang dapat menjadi kepemilikan pribadi, mana yang menjadi kepemilikan negara, dan mana yang menjadi kepemilikan umum.
Dan demikian permasalahan kelangkaan relatif tadi dapat diatasi dengan adanya keseimbangan penggunaan sumber daya yang ada dan adanya kebijaksanaan dalam hal pengaturan sehari-hari yang wajar dan sesuai satu sama lain. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Berikut ini ciri-ciri atau karakteristik sistem ekonomi Islam, di antaranya yaitu yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu tapi dibatasi agar tidak menjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Selanjutnya, adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. Selanjutnya, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa sebagai melimpahkan harta yang dimiliki manusia berasal dari Allah yang Maha Kuasa segalanya. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Adanya sistem sedekah, yakni distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Selanjutnya, tidak memperbolehkan ajudan bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang hanya membolehkan konsep bagi hasil. Yang terakhir, adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal tersebut dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya pada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Prinsip ekonomi Islam. Berikut ini prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, mencegah kesenjangan sosial. Selanjutnya, tidak bertanggung pada nasib atau keberuntungan. Selanjutnya, mencari dan mengelola kekayaan alam. Selanjutnya, melarang praktik riba. Selanjutnya, membuat catatan transaksi dengan jelas. Yang terakhir, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Berikut kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Kelebihan sistem ekonomi Islam di antaranya yaitu menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jasmani, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, yang terakhir kesejahteraan individu dan masyarakat. Selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi Islam di antaranya yaitu lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang, pendidikan masyarakat yang materialisme. Selanjutnya, sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang yang melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi, bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang kaya dan sekelompok orang miskin. Kaum kaya akan memiliki dan kaum miskin akan semakin miskin.
Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi konvensional. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi di mana pemilikan alat-alat produksi di tengah individu dan individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalam tanah-tanah pertanian oleh negara, dan mengalihkan milik swasta. Dalam masyarakat sosial, hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara. Dengan demikian, sistem ekonomi sosial merupakan satu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjalankan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi konvensional. Kelebihan ekonomi kapitalis atau konvensional. Yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang distribusi barang. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melaksanakan segala hal yang baik. Pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kelemahan kapitalis atau konvensional. Tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Sistem harga gagal melonjak sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitif tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Berikut ini adalah ayat yang membahas sistem ekonomi. Untuk soal yang pertama berbunyi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Al-Quran Surat Al-Zariyat ayat 19. Untuk yang kedua, walladzina idza anfaqu lam yukhrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan atau harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Selanjutnya untuk bab 2 penutup. Untuk kesimpulan, dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap seorang bebas memiliki harta dan seorang bebas mendirikan mengelola perusahaan yang diinginkan. Karena dalam sistem kapitalis model merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Akan tapi akibat kebebasan yang tidak terbatas mengakibatkan persaingan bebas di antara kepentingan individu maupun umum, yang menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan hilang nilai-nilai moral yang tinggi. Sementara dalam sistem sosialis, semua bentuk produksi dan sumber berdasarkan milik negara, individu tidak diperkenankan untuk memilikinya. Namun, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokok dan pekerjaan. Dalam sistem ini, semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara moral dan pendidikan diabaikan. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Untuk daftar sumber
Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang baik atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.